Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPS pada tema 5, subtema 1 tentang kerajaan dan tokoh pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan persiapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama. Nah, anak-anak, masa kerajaan di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa kerajaan Hindu-Buddha dan masa kerajaan Islam. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apa saja kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, serta siapa saja tokoh-tokoh dalam kerajaan tersebut. Mari kita pelajari lebih jauh dalam bab ini. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai berdiri sejak abad 4-17 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Adapun bukti dari Kerajaan Kutai ditunjukkan dengan penemuan 7 prasasti berbentuk yupa. Nah, prasasti itu bertuliskan huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Anak-anak, apa itu prasasti? Prasasti merupakan salah satu peninggalan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, yaitu adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada benda yang kuat dan tahan lama, misalnya pada batu. Prasasti menceritakan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan tertentu. Nah, berikut adalah gambar dari prasasti yupa sebagai bukti dari kerajaan Kutai. Pada prasasti yupa tertulis beberapa raja yang memimpin kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Raja Kudungga, raja yang kedua adalah Raja Aswawarman, kemudian raja yang ketiga adalah putra dari Raja Aswawarman yaitu Raja Mulawarman. Nah, pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai berhasil mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Raja Mulawarman, perekonomian kerajaan Kutai berkembang dengan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pertanian karena letaknya yang sangat strategis. Raja Mulawarman juga dikenal sebagai pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi, gagah berani, dan mencintai rakyatnya. Raja Mulawarman juga adalah seorang yang sangat dermawan karena Raja Mulawarman pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Adapun keteladanan atau sikap pahlawan Raja Mulawarman yang bisa kita contoh adalah adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama dan mencintai rakyatnya, serta sikap dermawan. Nah, anak-anak, berikutnya kerajaan Hindu kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa dan terletak di tepi Sungai Citarum sekitar kota Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara berkembang pada abad ke-5 dan berdiri sekitar tahun 450 Masehi. Adapun bukti dari kerajaan Tarumanegara ditunjukkan dengan penemuan 7 prasasti yaitu Prasasti Ciarutegun, Jambu, Kebon Kopi, Cianten, Pasir Awi, Cihadiang, dan Prasasti Tugu. Ada beberapa raja yang pernah memerintah kerajaan Tarumanegara. Salah satu raja yang sangat terkenal dalam catatan sejarah kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman telah berhasil membawa kerajaan Tarumanegara menuju masa keemasan atau puncak kejayaannya. Jiwa kepemimpinan serta kecintaan beliau terhadap rakyat membuat Raja Purnawarman begitu dicintai oleh rakyatnya. Raja Purnawarman mulai memerintah tahun 395 Masehi. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Dia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Raja Purnawarman juga memerintahkan untuk menggali sungai Gomati dan Chandrabaga untuk mengatasi permasalahan banjir pada saat itu. Beliau juga berani memimpin angkatan laut untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah,
Karena kecintaan rakyat terhadap Raja Purnawarman, akhirnya telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan di dalam sebuah prasasti, yaitu Prasasti Ciarutewun, di mana terdapat telapak kaki Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani adalah berjiwa pemimpin, gagah berani, dan peduli terhadap rakyatnya. Nah, anak-anak, kerajaan bercorak Hindu yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad 8 Masehi di Jawa Tengah oleh Sri Sanjaya, kemudian dipindahkan ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kekuasaan Mataram kuno yang pertama dipegang oleh Raja Sanjaya yang dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat dalam beragama. Setelah Sanjaya wafat, kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Rakai Panangkaran. Setelah Rakai Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan yang bercorak Hindu dan kerajaan yang bercorak Buddha. Adapun peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu adalah Candi Prambanan. Sedangkan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha adalah Candi Borobudur yang selesai dibangun pada masa Raja Samaratungga. Jadi anak-anak, Kerajaan Mataram kuno ini telah mengajarkan tentang sikap toleransi antar umat beragama, yaitu umat Hindu dan umat Buddha. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani adalah berjiwa pemimpin dan gagah berani. Nah, anak-anak, berikutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu yang berpusat di Dahanapura, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri disebut juga Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Daha. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 Masehi dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya tahun 1135 sampai 1159. Raja Jayabaya adalah raja yang terkenal akan ramalannya tentang masa depan Indonesia. Ramalan ini dikenal dengan nama Jangka Jayabaya. Peninggalan Kerajaan Kediri misalnya Candi Penataran, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, dan Kitab Jangka Jayabaya. Selain itu masih banyak beberapa peninggalan lainnya. Nah, Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomiannya pada sektor pertanian dan perdagangan di tepi Sungai Brantas. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Raja Jayabaya yang terkenal dengan raja yang bijaksana. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani adalah berjiwa pemimpin, gagah berani, serta rela berkorban. Kerajaan bercorak Hindu yang berikutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Timur, terletak di daerah Singosari, Malang. Didirikan oleh Ken Arok sebagai raja pertama. Peninggalan Kerajaan Singosari adalah Candi Singosari, Candi Kidal, Candi Jago, Prasasti Singosari, dan lain sebagainya. Masa kejayaan Singosari berada pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa antara tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Singosari mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Nah, kerajaan bercorak Hindu selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan lanjutan dari Kerajaan Singosari karena Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan keponakan dari Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Pulau Jawa. Raden Wijaya membuat desa kecil di hutan Trowulan dan dinamai dengan nama Majapahit. Penamaan Majapahit ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh subur di hutan itu namun memiliki rasa yang pahit. Kerajaan Majapahit berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan didampingi Mahapatih Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada dengan kekuatan dan wibawanya bertekad mempersatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Ia bersumpah untuk tidak memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Nah, sumpah ini kemudian dikenal dengan nama Sumpah Palapa.
Berkat kegigihan dan tekadnya, Gajah Mada dan pasukannya dapat menaklukkan banyak daerah, mulai dari Lombok, Bali, Palembang, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Akan tetapi, Kerajaan Majapahit mulai melemah setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, dan setelah mendapat serangan dari Kesultanan Demak. Sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Raja Hayam Wuruk adalah berjiwa pemimpin, gagah berani, dan peduli terhadap rakyat. Sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Mahapati Gajah Mada adalah sikap pemberani, rela berkorban, dan berjiwa kesatria. Nah, anak-anak, berikutnya adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan yang bercorak Buddha pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang terbesar dan bercorak maritim. Disebut kerajaan bercorak maritim karena Sriwijaya memiliki armada atau angkatan laut yang kuat. Didirikan pada abad ke-7 Masehi dan terletak di Jambi hingga Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Dapuntahiang dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Balaputradewa yang memerintah pada tahun 9 Masehi. Ada banyak sekali prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangbrahi, dan beberapa peninggalan lainnya. Raja Balaputradewa berhasil memajukan perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Raja Balaputradewa adalah jujur dan disiplin, adil dan bijaksana, serta peduli terhadap pendidikan dan agama. Nah, anak-anak, kerajaan bercorak Buddha selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di pantai utara Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. Didirikan oleh dinasti Shailendra yang nanti menjadi penguasa Mataram kuno. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima tahun 674 sampai 695 Masehi. Ratu Sima memerintah dengan sangat keras, tegas, tapi juga adil, sehingga rakyat hidup dengan aman, damai, dan teratur. Yang bisa kita teladani dari sikap pahlawan Ratu Sima adalah sifat adil dan tegas dalam menegakkan hukum tanpa memandang status masyarakat. Yang kedua adalah pemimpin yang gagah dan pemberani. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi IPS kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak bisa membaca buku paket tema 5, subtema 1. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.